Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Diparsyah Diki Putra dengan NPM 21082600100 dari kelas B Stambu 2021. Tugas remedial Block Health Management. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya mengenai etika pelayanan medis. Nah, jadi, etika pelayanan medis itu juga ada tertera prinsip etika kedokteran. Prinsip etika kedokteran itu ada empat. Pertama, autonomi. Berarti dokter menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri. Nah, bagaimanapun situasinya, nah, kita harus menghormati apa yang diinginkan pasien. Yang kedua, beneficence. Dokter itu mengutamakan kepentingan pasien. Nah, di sini dokter memang harus membuat keputusan sendiri. Nah, yang ketiga, non-maleficence. Dokter itu tidak memperburuk keadaan pasien. Nah, yang keempat, justice. Dokter tidak mendiskriminasi apapun dasarnya. Nah, mau bagaimanapun rasnya, mau bagaimanapun latar belakang keluarganya, itu kita harus adil dalam bersikap. Yang kedua, itu kita ada etik bagi profesi kedokteran. Nah, jadi itu ada tiga hal. Pertama, itu menyangkut kehidupan manusia. Yang kedua, nyawa pasien menjadi taruhannya. Yang ketiga, hidup dan kesehatan pasien. Nah, landasan kode etik kedokteran. Nah, jadi landasan kode etik kedokteran itu ada enam. Ada enam landasannya. Yang pertama, itu ada Sumpah Hippocrates. Yang kedua, itu adalah Deklarasi Genewa. Yang ketiga, itu ada International Code of Medical Ethics. Yang keempat, Lafal Sumpah Dokter Indonesia. Yang kelima, Kode Etik Kedokteran Indonesia. Yang terakhir, Deklarasi World of Medical Association atau WMA. Nah, jadi Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012. Nah, jadi dia ada 4 poin. Pertama itu ada kewajiban umum, tertera pada pasal 1 sampai 13. Ada kewajiban dokter terhadap pasien, pasal 14 sampai 17. Yang ketiga, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, pasal 18 sampai 19. Yang terakhir, kewajiban dokter terhadap diri sendiri, pasal 20 sampai 21. Nah, jadi kode etik tersebut itu juga memiliki tujuan. Nah, jadi apa sih tujuan dari kode etik? Yang pertama itu menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Nah, tentu saja, apabila ada yang melanggar kode etik tersebut, tentu ada sanksinya. Nah, jadi pelanggaran etik profesi, anggota profesi yang melanggar kode etik ditertibkan atau dihukum oleh suatu dewan atau majelis yang ditunjuk khusus oleh organisasi profesi atau ID. Nah, jadi sanksinya itu bisa berupa lisan, seperti peringatan gitu, lisan atau dalam peringatan tertulis, atau tegurannya itu bisa dalam bentuk diberhentikan anggota tersebut. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat materi saya. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai materi saya yang berjudul Etik dalam Pelayanan Kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.